Property Noobs. Hari ini kita mau ngobok-ngobok lagi daerah Sentul. Hari ini kita mau lihat karyanya developer yang udah ternama banget. Hasil besutannya udah di mana-mana, yaitu Ciputra. Yuk, ikutin kami. Kita lihat propertinya kayak apa. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi Komplek Rhine dengan dua tipe produk, tipe bond dan tipe kolon. Tipe bond ukuran 6, tipe kolon ukuran 7. Yang bond definitely pas kita masuk kerasa imut ya, kerasa mungil rumah ini, tapi mereka udah coba maksimalin ukuran yang mereka punya dengan menambahkan konsep high ceiling, menambahkan rasa luas dari rumah itu, dan efektivitasan dapurnya dikecil-kecilin gitu kan, penambahan kaca di sini dan di situ gitu kan, membuat rumah ini ya maksimal lah, memaksimalkan apa yang mereka punya gitu. Untuk si kecil bond, dia punya 2 kamar dan 1 kamar mandi. Susunan pintunya kami personally nggak gitu suka, hadap-hadapan kayak gini. Tapi satu hal yang baik, masing-masing kamar tersedia kaca yang terbuka, jadi sinar matahari bisa masuk. Batas tembok. Ini orang lagi. Lalu kita masuk ke si kolon. Kolon perbedaan 1 meter doang, tapi kerasa lumayan beda pas kita masuk. Oh oke, ini kok bedanya kerasa banget ya. Dan ada konsep yang definitely stand out di kolon, mezaninnya. Dark mezzanine ini it's not for everyone. Gak buat lansia, gak buat anak-anak, gak buat kalian yang bangun pagi-pagi masih celeng atau bangun pagi-pagi belum sober bener, gak direkomendasiin gitu kan. Beberapa poin menarik lagi, kamar utama dari si kolon lebih gede daripada bond karena dia makan taman belakangnya sedikit. Jadi taman belakang bond dirasa lebih gede dari kolon karena space area tamannya kepotong buat kamar. Ada beberapa idea buat nge-tackle masalah sidak ini. Kalian bisa definitely ilangin, jadiin high ceiling aja. Itu bakal potong cost 50 juta. Atau kalian bisa tambah tangga nyambung ke belakang. Definitely nambahin biaya gitu kan. Mungkin untuk kesimpulannya, it's definitely for a small family. Family consists of 3 or 4 gitu kan, atau beberapa masukan yang dikasih sama marketing kami. Di sekitar sini kan ada the only circuit right now di Indonesia. Mungkin kalau ada acara-acara gede, hotel-hotel di sini tuh selalu full book. Kalian bisa, misalkan kalian beli, kalian invest di properti ini, kalian bisa sewain, jadi cash inflow tambahan buat kalian. Kurang lebih gitu buat Komplek Rhine. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi ke Komplek Thames tipe Kingsbury. Sebenarnya Kingsbury ini tinggal sedikit, tinggal 3 gitu kalau kata marketing yang temenin kami hari ini. Kalau dilihat di depan, tampilan rumah minimalis dengan tambahan aksen kayu, which is really nice. Mungkin kita lihat dari
poin bagusnya dulu dari tempat ini gitu ya. Kaca, kami di Property Noob suka banget ada kaca. Kalau ada kaca tuh efeknya langsung luas, apalagi di daerah Sentul, daerah hijau-hijau harus bisa nikmatin cahaya matahari masuk gitu dong. Ini space belakang ini gini. Jadi ini untuk area servis bantu ya. Oke. Kamar mantu, toiletnya, untuk area cuci sama gosok di sini. Sampai situ temboknya. Iya, lift aja tuh. Ini Sampai di situ ya. Ke sini. Lumayan besar. Tingginya 1,5 meter. Nah, di bawah kamar 1, di atas 3. Oke, ini apa dapurnya ya? Ruang makan dapur. Nah, cuman kamarnya sih lagi desainnya office sih. Kan lebih gampang wifi ya. Asik. Kamar mandi bawah. Kamar di bawah. Di atas kamar 3. Lantai 2 Kingsbury ada 3 kamar tidur. Cukup banyak ya. Mungkin beberapa idea, misalkan teman-teman tidak butuh jumlah kamar yang sebanyak ini, 2 kamar yang non utama bisa dijebolin dijadiin jadiin satu kamar yang gede aja. Jadi ada 1 kamar utama plus 1 kamar yang gede kalian. Nah, ini lebihnya. Oh, ini main bedroom ya. Ini bagus aja sih. Apa? Iya. Ya oke lah, bukannya. Tapi appreciate apa sikunya dia kasih kaca instead of tembok. Iya, maksudnya buat fasad sih sebenarnya Iya. sih. Oh gitu. Iya dong, buat lihat di depan. Berarti yang kamar ini 2 dapat kamar mandi 1 doang ya? Ya. Di luar ya. Mandi ada tempatnya di sini. Mungkin beberapa hal yang kami highlight di sini gitu kan, disayangkan aja, jatuhnya tuh disayangkan aja. Fasad depannya yang menghadap depan tuh kamar mandi dan tangga. Sebetulnya sayang aja, kan fasadnya udah cakep-cakep nih desainnya, ternyata yang ngadap depan tuh kamar mandi sama tangga. Lalu ini bisa kalian artikan keuntungan atau kerugian gitu kan. Area belakang service areanya tuh gede banget. Aisle ke service area, gang ke service areanya tuh gede banget. Sebetulnya kalian bisa nge-tackle masalah ini dengan memperluas area rumah kalian ke belakang gitu. Misalkan dijadikan void area ke atas gitu kan, menambah sirkulasi udara. It's gonna be nice. Tapi ada biaya tambahan di situ gitu kan. Lalu mungkin kalau kita bisa kasih masukan, tanda kutip masukan, kamar lantai 2 yang menghadap keluar, itu kan ada 2 kamar. Sebenarnya di rumah ini banyak banget kamarnya, ada 4 kalau tadi kita nggak salah hitung, kalau kita menghitung kamar asisten rumah tangga. Mungkin kamar di atas 2 biji bakal kita jadikan 1 agar langsung luas, sehingga total kamar di atas tuh 2 aja gitu kan. Beberapa poin tambahan, poin plus, poin additional point lah ya. Di sini ada area 1 namanya barren. Kalau dia ngomongnya barren, soalnya area lebihan 1 meter lebih, sehingga pada dasarnya kalian bisa tambahin 1 mobil di sini, 1 mobil di sini, dan 1 mobil paralel di sini. Kalian bisa tambahin 3 mobil di sini. So rumah ini mungkin bukan untuk family baru gitu ya, family yang udah punya kekuatan finansial tertentu gitu kan, yang mau tinggal di Sentul. It would be perfect for them. Oke, sedikit tambahan aja. Kompleknya, jalan kompleknya gitu, nanti bakal ada ascending gini nih, bakal ada naik begini, dan kalian nggak boleh parkir mobil di luar karena ya takut ngalangin
jalanannya aja sih. Kita ada di sebelah kiri, sisi kiri dari unit Kingsbury yang tadi kita bahas. Misalkan teman-teman ambil yang unit Hook, kalian bakal dapat ekstra pintu sama jendela yang langsung nyambung ke service area. Oke, balik lagi Property Noobs. Gimana tadi salah satu perumahan Ciputra, Citra Sentul Raya. Jadi di mana Ciputra bangun 1000 hektar yang dari daerah Sentul. Tadi kita lihat ada rumah yang tipe 1 lantai sama ada tipe yang 2 lantai. Nah, sekarang bagian pentingnya. Berapa sih harganya? Cara bayar seperti apa? Worth it atau enggak? Buat lo beli, lo tinggal, atau lo invest. Pertama, untuk rumah yang tipe Rhine, ya ukurannya lebar 7x12, ya tadi kalian melihat ada tangga yang agak awkward tadi, ya seperti itu. Nah, itu kalian bisa ambil tanpa mezanin, tanpa si tangga awkward, atau dengan si mezanin. Kalau tanpa mezanin, itu harganya 900 jutaan, atau ya kalau udah tambah PPN sama biaya surat-surat kurang lebih 1 miliar 59 juta. Kalau mau ditambah sama mezanin dan tangga awkward tadi tinggal tambah 50 juta, sekitar 1 miliar 100 juta. Nah, tapi kita coba sama-sama hitung kalau misalnya yang tanpa mezanin, jadi lu dapatnya langsung high ceiling aja pelong yang lebar 7 ini, itu harganya seperti apa? Dan dengan harga 1M itu, dia ada promo nih, kalau lu ambil KPR, itu bisa cicil DP 5% sebanyak 5 kali atau 5 bulan. Berarti dari 1M ini ya kira-kira DP 5%-nya kurang lebih 50 jutaan. 50 juta lu bisa cicil 5 kali 5 bulan, berarti sebulan sekitar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Setelah bulan kelima, lu mulai akad KPR, lu perlu bayar biaya KPR-nya kurang lebih 3-4%. Dan lu juga perlu bayar untuk biaya BPHTB-nya kurang lebih sekitar 63 jutaan. Kenapa kita perlu bayar TB? Nah, bagusnya di Ciputra ini, sertifikatnya udah pecah. Jadi jarang banget kita ketemu perumahan yang sertifikatnya sudah pecah, jadi ketika nanti kita akad kredit sudah bisa langsung terima sertifikat, langsung dibalik nama ke kita. Karena biasanya kita ketemu perumahan sertifikatnya belum pecah, Ben. Masih induk, jadi masih ya belakangan dari PHTB-nya. Kita udah serah terima, udah tinggal pun masih butuh berapa tahun lagi baru kita bayar PHTB-nya. Jadi kita beri tepat, betul agak berat, tapi sertifikat di tangan kita. Sertifikatnya sudah pecah, dari ini aman. Nah, dengan kita angsur DP dari 10 juta per bulan selama 5 bulan, 50 jutaan, terus bayar BPHTB 63 juta, dan seterusnya bayar biaya akad kurang lebih 30%, angsurannya berapa sih? Dengan asumsi bunga kurang lebih 7%, angsurannya kalau 15 tahun cuma sekitar 7 jutaan, kalau 20 tahun ini estimasi kasarnya sekitar 5 jutaan, 25 tahun itu sekitar 4 jutaan. So, ya affordable sih untuk ukuran rumah yang dibangun oleh developer seternama seperti Ciputra. Nah, sekarang kita masuk ke tadi yang Rhine, yang 7x12, sekarang yang cluster Danube. Gue nggak tahu sebutnya apa, Danube atau Danube, tapi yang tipe Kingsbury, yang tadi kita lihat 2 lantai, yang di atas ada 3 kamar dan di bawah 1 kamar, itu ukuran 8x15, luas tanahnya 120 dan luas bangunannya 118. Itu dibuka dengan harga 1,9M, itu udah netnya lah. Jadi dia 1,68 tambah PPN, tambah biaya surat-surat, pajak dan seterusnya, net itu 1,9. Sama juga ada promo untuk cara bayar DP 5 kali, tapi DP nggak bisa 5%, DP-nya 10%. Atau DP kurang lebih 168 juta, lu cicil 5 kali, kurang lebih ya 1 bulannya 35 jutaan. Setelah 5 bulan lu mencicil 35 juta, lu perlu membayar untuk biaya BPHTB-nya, biaya pajaknya sekitar kurang lebih 135 juta. Dan lu perlu bayar biaya akad kredit, biaya KPR 3-4%. Katanya sih kalau yang ini ada promo nih, nanti biaya akad KPR didiskon 1%. Jadi kalau 4% cuma bayar 3% dan seterusnya. Nah, angsurannya sendiri per bulan kalau lu ambil 15 tahun dengan asumsi bunga 8%, itu sekitar 15,9 juta. Kalau ambil untuk yang 20 tahun itu kurang lebih sekitar ya 10-12 juta. Kalau ambil yang 25 tahun itu bisa sekitar 7-8 juta per bulan. Udah bisa dapat rumah senilai 1,9M di Ciputra, 2 lantai, 4 kamar. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah worth it atau enggak kita ambil rumah buat tinggal di Citra Sentul Raya? Kalau suasana sih tadi kita udah nyaman banget, tapi dari harganya menurut lo seperti apa? Kalau lo jadi kita, apakah lo akan rumah di sini? Apakah lo akan ambil buat invest, ambil buat tinggal? Worth it atau enggak? Jangan lupa komen di kolom komen kita di bawah ini. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi lo
supaya nanti kalau kita update lagi lu bisa dapat update-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe, dan kalau punya insight, punya masukan, punya perumahan lain atau apartemen lain atau apapun yang menurut lu oke nih buat kita review karena cocok buat atau mungkin cocok buat kita, jangan lupa komen dan nanti akan kita review. Oke? See you guys, see you Property Noobs.